Halo, kembali lagi di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Part 12. Saat pria itu akan menghabisi Kangkin dengan cepat menarik topeng Peng palsu itu. Peng palsu mundur dan berkata, "Tidak disangka kau bisa menyelami jurus penyamaranku." Kangkin pun membalas, "Sudah kuduga, ketika kau menemuiku hari ini, aku sudah merasakan aura tubuhmu mirip dengan orang yang menyamar sebagai Nona Xiu." Pria itu menatap Kangkin yang masih sangat lemah. Pria itu dengan cepat menyerang Kangkin. Pria itu juga mencekik Kangkin dan berkata, "Karena kau tidak mau mendengar nasihatku, maka jangan salahkan aku." Saat pria itu mencekik Kangkin mengeluarkan jarum akupuntur dan langsung ditusukkan ke tangan pria itu, sembari membalas, "Kenapa aku harus mematuhimu?" Pria itu langsung melepaskan cekikannya. Pria itu pun langsung menghajar Kangkin sampai terjatuh. Kangkin yang terluka, heran dengan kekuatan yang pria itu miliki, karena pria itu masih bisa bergerak setelah tangannya disegel oleh jarum akupuntur. Tak lama pria itu mengeluarkan seluruh kekuatannya dan akan menghabisi Kangkin. Kangkin yang melihat kekuatan pria itu sangat kuat. Kangkin bergumam, "Perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Tidak boleh gegabah melawannya. Aku harus memikirkan cara." Kemudian Kangkin terkejut melihat tempat itu penuh dengan nisan kuburan. Tak lama Kangkin punya ide. Karena tempat itu kuburan terlantar dan semuanya dikelilingi oleh batu nisan, persis tempat berkumpulnya energi yin. Setelah itu, Kangkin berlari ke arah nisan kuburan itu. Pria yang melihat Kangkin kabur, ia mengejarnya. Kemudian Kangkin berhenti di nisan itu dan langsung mengeluarkan energi yang berada di nisan itu. Energi itu Kangkin keluarkan untuk menyerang pria itu. Saat energi itu Kangkin lemparkan ke pria itu menjadi 3 bayangan kemudian menjadi 1. Saat tiba pria itu di titik lingkaran formasi, Kangkin langsung melemparkan jarum akupuntur perak ke arah formasi itu berkumpul. Kemudian 7 roh jahat itu menarik kekuatan si pria itu. Si pria itu yang mengetahui trik Kangkin. Pria itu juga telah salah meremehkan Kangkin. Pria itu dengan marah menangkap 7 roh jahat dan memusnahkannya satu persatu. Sementara itu Peng yang masih berada di bagasi mobil, ia merasa sudah begitu lama tidak mendengar ada pergerakan. Peng juga khawatir akan terjadi masalah pada Kangkin. Kemudian Peng mencoba melepaskan ikatan tali di tangannya. Tak lama Peng bisa melepaskan ikatan tali di tangannya. Sementara itu Kangkin tak menyangka pria itu benar-benar bisa keluar dan memusnahkan 7 roh jahat itu. Kemudian pria itu langsung menyerang Kangkin sehingga Kangkin mengeluarkan darah dari mulutnya dan tubuhnya melayang ke udara. Pria itu pun langsung menyerang Kangkin habis-habisan. Kangkin yang menahan kekuatan pria itu, Kangkin pun terjatuh di tanah. Pria itu pun merasa Kangkin yang cedera tidak bisa mengumpulkan energi lagi. Kangkin yang sangat lemah dan kelelahan berkata, "Jelas-jelas kau bisa membunuhku dengan jurus barusan. Kenapa kau tidak melakukannya? Aku tidak takut memberitahumu bahwa tujuanku untuk melenyapkan ilmu tenaga dalam dan membuatmu keluar dari Sang Jing," balas pria itu. Pria itu juga memberikan serangan terakhir kepada Kangkin untuk melenyapkan kekuatan Kangkin. Saat pria itu akan menyerang Kangkin, tiba-tiba datang seorang wanita melemparkan belati ke arah pria itu. Pria itu yang sadar akan kedatangan seseorang. Pria itu dengan cepat menepis belati itu dengan kekuatannya. Wanita bertopeng itu lalu menghadang dan menyuruh Kangkin untuk cepat pergi. Pria itu yang mendengar perkataan wanita bertopeng, pria itu pun langsung akan menyerang Kangkin. Wanita bertopeng yang mengetahui pria itu akan menyerang Kangkin. Wanita bertopeng pun menghalanginya untuk melindungi Kangkin dari serangan pria itu, sehingga wanita bertopeng jatuh menimpa badan Kangkin. Kangkin yang melihat wajah wanita itu terkejut. Ternyata wanita bertopeng itu asistennya. Pria itu yang melihat berkata, "Kali ini tidak akan ada yang mengganggu kita lagi." Kangkin yang mendengar itu sangat marah, membalas, "Kebetulan aku juga ingin mencoba bagaimana kekuatanku yang sebenarnya." Kemudian mereka saling menyerang menggunakan kekuatan mereka masing-masing. Pria itu lalu menyerang Kangkin di bagian saraf lehernya sehingga Kangkin terjatuh dan tak sadarkan diri. Pria itu pergi sembari bergumam, "Hanya ini yang bisa kulakukan, sisanya tergantung padamu." Scene berpindah saat Jun berlatih dari buku yang Kangkin berikan. Saat melakukan latihan, Jun merasa sedikit aneh dengan gerakan seni bela diri itu. Jun kebingungan.
dan tidak tahu apakah latihan gerakan seni bela diri yang ia lakukan benar atau tidak. Jun pun perlu bertanya ke Kang Kin soal gerakan seni bela dirinya itu, karena Jun merasa sudah petang dan Kang Kin masih belum ada pergerakan. Sementara itu Kang Kin yang sedang melatih kekuatan spiritualnya. Kang Kin pun bergumam, orang itu jelas-jelas ingin membunuhku. Kenapa akhirnya dia malah menyalurkan kekuatannya padaku? Dan apa sebenarnya tujuan pria itu? Beberapa menit kemudian, saat Jun berlatih, tiba-tiba datang Mbak In dan asisten Kang. Jun yang menoleh bertanya, "Adik ipar, apa yang kalian lakukan di sini?" Kemudian Mbak In menghampiri Jun dan membalas, "Semalam para dokter itu tidak menemukan masalah yang ada di tubuh Kang Kin, tapi aku masih sangat khawatir. Jadi aku membeli semua ini untuk persiapan." Lalu Mbak In memberikan barang yang ia bawakan ke Jun. Mbak In juga menanyakan, apakah ada yang terjadi pada Kang Kin saat kami keluar. Kemudian mereka akan menuju ke Kang Kin, sembari Jun memberitahu Mbak In. Dari tadi Jun terus memperhatikan Kang Kin, tapi sama sekali tidak ada pergerakan. Ketika mereka membicarakan Kang Kin, tiba-tiba terjadi guncangan di ruangan itu. Jun yang melihat ke arah jendela kamar Kang Kin berkata, sepertinya guncangan itu berasal dari kamar Kang Kin. Kemudian mereka semua bergegas menuju kamar Kang Kin. Sesampainya mereka di kamar itu, Mbak In menanyakan keadaan Kang Kin. Kang Kin pun mengatakan dirinya baik-baik saja dan bertanya, kenapa Mbak In datang ke Sangjing? Mbak In memberitahu, awalnya Mbak In berencana ke Sangjing beberapa hari lagi untuk memberi Kang Kin kejutan, karena obat salep mereka yang baru itu laris manis di Sangjing. Dan kalau bukan karena asistennya yang menelpon, mungkin Mbak In tidak datang sekarang. Kemudian Jun menyelang perbincangan Kang Kin. Asisten Kang yang melihat itu langsung menarik keluar Jun untuk membiarkan Kang Kin dan istrinya mengobrol. Setelah itu, Mbak In ngambek karena Kang Kin terlalu sibuk dengan urusannya sampai-sampai tidak punya waktu untuk melihat istrinya. Dan Kang Kin juga melakukan banyak hal yang berbahaya dan tidak melibatkan istrinya. Kang Kin pun mencoba membujuk Mbak In supaya tidak kesal lagi padanya. Tapi tak lama Kang Kin kesakitan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Mbak In yang melihat itu khawatir dan menanyakan sebelah mana badan Kang Kin yang sakit. Lalu Kang Kin meminta istrinya untuk tidak panik, karena Kang Kin akan memeriksa dirinya sendiri. Saat Kang Kin memeriksa dalam tubuhnya, ia bergumam, yang dilatih barusan belum sempurna. Kemudian Kang Kin memberitahu Mbak In bahwa dirinya tidak apa-apa dan sepertinya ia latihan terlalu keras. Mbak In pun memeluk Kang Kin dan berkata, "Kau mengagetkanku saja. Aku khawatir dan aku berpikir kau juga akan kesal padaku." Mbak In juga menanyakan mengenai latihan seni bela diri yang Kang Kin berikan kepada Jun. Mbak In juga ingin berlatih seni bela diri karena Mbak In berharap suatu hari nanti bisa berdiri di sisi Kang Kin. Dan sejak waktu itu, Mbak In sudah memutuskan hidupnya punya suaminya. Kang Kin yang mendengar itu kemudian membiarkan Mbak In untuk mencobanya. Setelah larut malam, Kang Kin keluar dari kamarnya. Saat Kang Kin akan turun, Kang Kin melihat asistennya dan bertanya, kenapa asistennya belum tidur. Asisten Kang memberitahu dirinya baru saja pergi ke tempat Peng untuk membicarakan masalah M119. Kang Kin pun mengatakan, lebih baik jangan terlalu banyak keluar di kota Sangjing. Asisten Kang berterima kasih atas perhatian bosnya itu. Kemudian asisten Kang bertanya, apa bos akan keluar? Lalu Kang Kin memberitahu ia akan pergi ke suatu tempat untuk melihat pria tua yang kemarin. Dan Kang yang mendengar itu meminta ikut dengan Kang Kin. Kang Kin pun mengatakan asisten Kang tidak perlu ikut karena Kang Kin sudah punya rencana untuk masalah ini. Setelah itu, Kang Kin menyelinap ke ruang rahasia keluarga Kim untuk mencari informasi mengenai Guru Kin. Kang Kin yang sudah berada di dalam ruangan itu, Kang Kin pun melihat buku yang berisikan tentang keluarga Kim. Saat melihat buku itu, Kang Kin bergumam, kelihatannya pria tua itu benar-benar tidak punya hubungan dengan keluarga Kim. Kang Kin yang akan menutup buku itu, melihat secari kertas yang menempel di jilid buku itu. Kertas itu berisikan pesan dari Guru Kin. Saat melihat secari kertas itu, Kang Kin bergumam, batas menulis prajurit seni bela diri.
Apa mungkin prajurit masih ada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat 9? Tak lama datang Kim dan ayahnya masuk ke ruangan itu. Kang Kin mendengar Kim Musi menanyakan siapa saja peserta dalam kompetisi prajurit tahun ini kepada ayahnya. Saat membicarakan itu, ayah Kim berhenti lalu melihat ke arah buku itu sembari berkata, buku dalam ruangan rahasia diletakkan di posisi yang salah. Ada orang luar yang pernah kesini. Kang Kin yang mendengar itu bergumam, apa mungkin mereka mengetahuiku? Saat ayah Kim mendekat ke arah buku itu, Kim berkata, itu aku yang masuk ke sini kemarin ayah. Karena aku mencari buku yang bisa membantu kultivasiku. Lalu ayah Kim meminta Kim untuk mengurangi masuk ke ruangan rahasia itu. Karena ada banyak barang yang belum boleh Kim sentuh sekarang. Ayah Kim menyuruh Kim untuk mengirimkan lukisan kepada Ketua Wang besok pagi. Dan sekalian Kim bertanya tentang kompetisi prajurit itu. Kemudian Kim menerima lukisan itu sembari menanyakan pil yang dulu pernah kakeknya tinggalkan untuk menaikkan tingkat prajurit. Kim pun meminta pil itu untuk mencobanya. Kang Kin yang menguping pembicaraan Kim bergumam, obat untuk menaikkan kultivasi, apa mungkin yang dimaksud itu pil kisul? Kemudian ayah Kim memberitahu bahwa pil itu produk setengah jadi dan efek sampingnya sangat bahaya. Pil itu pun sudah dihancurkan. Kim yang mendengar itu sangat kesal dan bergumam, dihancurkan. Kau pikir aku tidak tahu bahwa kau menyembunyikannya? Kemudian mereka berdua pergi dari ruangan itu. Kang Kin melihat seseorang yang bersembunyi di ruangan itu juga lalu berkata, apa kau juga sedang mencari sesuatu? Wanita itu pun lalu keluar sembari membalas, tidak disangka aku yang pintar bersembunyi bisa ketahuan juga oleh Komandan Kang. Tiba-tiba Kang Kin merasa ada aura Kim yang akan datang ke ruangan itu. Tak lama Kang Kin mendorong wanita itu untuk bersembunyi sembari menutup mulut wanita itu dan menyuruhnya diam. Kang Kin yang melihat gerak-gerik Kim Musi yang mencurigakan karena Kim datang ke ruangan rahasia secara tiba-tiba. Kemudian Kim mendorong buku itu, lalu terbuka ruangan rahasia yang terdapat guci kecil yang berisi pil di dalamnya. Kim pun langsung mengambil guci kecil itu sembari berkata, pria tua itu mencoba membohongiku dengan bilang pil itu sudah dihancurkan. Untung sebelumnya aku melihatnya. Kim pun langsung membuka guci itu, lalu langsung memakan pil itu. Tak lama Kim merasa kepanasan, lalu tubuhnya menjadi seperti iblis. Kang Kin yang melihat itu bergumam, apa sebenarnya obat ini? Kelihatannya ada gen lain yang ingin menyatu di tubuh Kim. Tak lama terdengar beberapa kali bunyi ponsel dari saku wanita itu. Kim yang mendengar itu langsung menuju ke arah bunyi ponsel itu. Kemudian Kang Kin langsung berlari sembari menarik tangan wanita itu. Saat mereka melarikan diri, wanita itu bergumam, pria tua itu menyuruhku meletakkan kertas di silsilah keluarga Kim untuk menciptakan kesempatan bertemu dengan pria ini. Tak disangka, benar juga. Beberapa menit kemudian, saat mereka melarikan diri untuk menghindari Kim, saat mereka berlari, wanita itu jatuh tersandung. Wanita itu bergumam, ayah angkat bilang, jika bisa menaklukkan pria ini, kelak tidak akan sulit bagiku untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat. Kang Kin yang melihat Kim semakin dekat, ia bergumam, sepertinya tidak bisa dihindari. Ketika Kang Kin membantu wanita itu berdiri, Kim dengan cepat berlari sehingga bisa mengejar mereka. Ketika Kim menoleh ke arah mereka, Kim bergumam, Kang Kin, aku tidak mencari masalah, dia sendiri yang datang kepadaku. Dan kenapa dia bisa bersama Kang Kin? Apa mungkin instruksi dari Ketua Wang? Tiba-tiba Kim tidak melihat keberadaan Kang Kin dan wanita itu. Wanita itu yang melihat Kim kebingungan berkata, sepertinya Kim tidak bisa melihat kita, mungkin itu efek dari obat itu. Lalu wanita itu mendekat ke Kim, mencoba menampar sampai Kim akan terjatuh. Kim marah, Kim pun mengejar orang itu ke arah berlawanan. Setelah Kim pergi, Kang Kin berkata, aku baru ingat kau adalah orang dari Ketua Wang. Lalu wanita itu menyuruh Kang Kin untuk tidak banyak bertanya dan melupakan kalau mereka pernah bertemu malam ini. Tak lama ayah angkat menelpon. Setelah selesai menelpon, wanita itu memberitahu Kang Kin bahwa Ketua Wang mengundang Kang Kin dan meminta Kang Kin untuk ikut dengannya. Kim yang melihat mereka berdua di atas gedung bergumam, lain kali aku akan membalas semua orang yang telah mempermainkanku berkali-kali lipat. Setibanya di gedung militer, Kang Kin dan wanita itu masuk ke ruangan Ketua Wang. Kim tersenyum melihat kedatangan Kang Kin sembari berkata, Komandan Kang, Anda sudah datang, kami sudah menunggumu. Kemudian wanita itu menghampiri Kim.
Ternyata wanita itu putri angkat Ketua Wang yang bernama Ju Suwangyi. Nona Ju berkata, "Tuan muda Kim, ada apa dengan wajahmu?" Kim membalas, "Kemarin nyamuknya banyak, jadi aku pukul wajahku sendiri." "Nona Ju, jangan mengolok-olokku." Ketua Wang yang mendengar itu tertawa dan menyuruh putrinya untuk tidak mengejek Kim lagi. Ketua Wang juga mengatakan mengapa ia memanggil mereka berempat ke sini. Karena mereka berempat orang-orang dengan kekuatan paling hebat. Ketua Wang akan memilih mereka berempat mewakilkan Sang Jing dalam kompetisi prajurit yang diselenggarakan di kota Tianhai 1 bulan lagi. Kang Qin terkejut saat mendengar itu. Ketua Wang juga memberitahu kompetisi prajurit itu juga kompetisi skala terbesar dalam sejarah. Dan aku percaya dengan kemampuan Komandan Kang sebagai kapten pasti akan menjadi juara pertama. Kang Qin yang mendengar itu bergumam, "Maksudnya, aku pasti tidak akan bisa menolaknya." Ketua Wang sudah menentukan mereka berempat yang akan ikut kompetisi. Sebelum kompetisi, Ketua Wang meminta mereka berpartisipasi untuk olahraga. Ketua Wang juga berharap mereka bisa memenangkan kejuaraan. Lalu Kak Qiang bertanya, "Apa ada yang berbeda dari juara pertama tahun ini?" Ketua Wang memberitahu, juara pertama tahun ini akan mendapatkan obat rahasia teratai api suci yang paling susah didapatkan. Kang Qin yang mendengar itu terkejut bergumam, "Bukankah ini yang dimaksud harta karun yang bisa membantuku menyempurnakan energi spiritualku?" Lalu Nona Ju memanggil Kang Qin, meminta Kang Qin untuk membimbingnya karena Nona Ju merasa ia paling lemah di timnya. Ia pun hanya prajurit tingkat 3. Kang Qin pun setuju dan akan berdiskusi satu sama lain. Ketua Wang yang mendengar itu berkata, "Komandan Kang, aku serahkan putriku padamu." "Baik," balas Kang Qin sembari tersenyum. Nona Ju yang melihat itu sangat senang dan bergumam, "Cepat atau lambat, Kang Qin akan menjadi milikku."